Ya, ini adalah dokumen yang sudah diketik. Kalau kita mengetik dokumen dengan jumlah halaman yang banyak dengan cara seperti ini, maka akan mengakibatkan timbulnya mungkin rasa bosan atau monoton, sehingga keinginan untuk melanjutkan membaca menjadi berkurang. Nah, bagaimana sih caranya supaya tampilan ini bisa menjadi lebih menarik, kemudian juga lebih komunikatif, sehingga yang membaca itu cepat paham dan tertarik untuk menyelesaikan bacaannya. Nah, tampilan yang seperti ini bisa kita hindari atau bisa kita perbaiki dengan cara mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, kita lihat ini tampilan dokumennya berbeda, menjadi lebih menarik karena perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dengan mengganti hurufnya, memberikan efek-efek khusus, bahkan sampai menyisipkan atau menambahkan gambar ke dalam dokumen. Nah, mungkin diantara kalian semua ada yang sudah bisa melakukannya. Saya yakin ya, banyak yang suka desain, kemudian siap atau suka membuat dokumen-dokumen yang menarik. Tapi mungkin saja diantara kalian ada yang belum paham bagaimana cara membuat dokumen seperti ini. Yuk kita pelajari satu demi satu caranya. Ya, kita kembali lagi ke dokumen yang tadi ya. Nah, kita lihat. Kita dapat melakukan perubahan mulai dari judul. Nah, untuk mengubah judul menjadi tampilan yang berubah, baik dari sisi warna, kemudian ukuran huruf maupun jenis hurufnya, atau style dari judulnya, bisa kita lakukan dengan cara pertama harus diblok dulu. Teks yang mau diberi perubahan format dokumen maka harus diblok atau ditunjuk lebih dulu dengan cara klik di awal huruf, lalu drag terus sampai ke huruf yang terakhir atau teks yang terakhir. Setelah kita lakukan blok, maka kita lakukan perubahan. Langkah awal yaitu pada ribbon home, ya, pada menu home. Biasanya kita menggunakan perubahan itu pada bagian font, ya. Ini di grup ribbon font ada fasilitas untuk mengubah ukuran huruf menjadi lebih besar dengan cara mengubah font size-nya. Ya, ini font size. Kita bisa rubah dengan memilih jenis huruf yang lebih besar. Semakin besar angkanya, maka semakin besar huruf yang dihasilkan. Nah, misalkan demikian. Kita juga dapat memberi efek khusus, apakah ingin dicetak tebal, cetak miring atau italik, ataukah underline garis bawah. Nah, lalu kemudian ini font, jenis fontnya, apakah ingin kalibri seperti ini, ataukah ingin kita ubah menjadi jenis huruf yang lain. Nah, ini jenis fontnya banyak ya. Kalian bisa memilih salah satu yang ada di pilihan berikut. Nah, kita coba saja. Nah, ini langkah yang biasanya kita lakukan. Dilakukan dari grup ribbon font. Nah, untuk warna bisa diatur melalui pilihan font color. Nah, misalkan demikian. Nah, banyak lakukan di bagian-bagian font. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa memilih melalui style. Di sini ada fasilitas style, ya. Kalian bisa memilih apakah mau ini normal kondisinya, heading, maka akan diberi tampilan huruf langsung diperbesar dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu jenis title. Nah, ini contoh yang tadi saya pakai yang ini ya. Hurufnya lebih besar berwarna biru dengan garis di bawahnya. Atau kalian bisa coba yang lain. Nah, ini. Nah, tentukan headingnya. Misalkan saya coba yang ini. Nah, lalu paragrafnya bisa ditampilkan di tengah-tengah dari lebar kertas atau lebar dokumen ini dengan cara memilih paragraf center. Ya, ini untuk judul.
Bagaimana? Sampai di sini sudah paham semua ya? Bagaimana mengubah ukuran, mengubah warna, memberi efek khusus. Nah, kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yaitu di paragraf pertama tadi. Kita lihat kembali perubahannya. Nah, paragraf pertama, huruf pertamanya itu berbeda. Bentuk tampilannya tidak lagi kecil seperti biasanya. Ini disebut dengan memberi drop cap pada awal paragraf. Caranya seperti biasa, kita pilih dulu huruf yang akan di drop cap dengan cara di blok. Lalu huruf M ini kita ubah. Kalau hanya dirubah font size-nya seperti tadi, maka bentuk tampilannya berbeda dengan contoh yang diinginkan. Contoh yang kita inginkan tadi ya. Kalau misalkan hanya diperbesar seperti ini. Nah, tampilannya berbeda. Di sebelah kanannya hanya ada satu baris. Sementara dalam dokumen yang kita inginkan, di sebelah huruf yang diperbesar ini terdiri dari beberapa baris. Di sini bahkan ada 5 baris. Nah, berarti caranya bukan seperti mengubah ukuran font size seperti biasa, melainkan kita harus memberikan ini huruf M ini kita harus beri drop cap. Caranya pada menu di ribbon ini, di baris ribbon, pilih pilihan insert, lalu kita menuju ke group tab text. Nah, di sini di group text kita akan lihat ada menu add a drop cap. Kita klik tanda panahnya. Nah, lihat di sini ada pilihan drop, in margin, dan drop cap option. Nah, tadi tampilannya hampir mirip seperti pilihan yang kedua nih, drop. Pilihan yang kedua ini menampilkan jenis huruf yang di drop dengan 3 baris di sebelah kanannya. Karena tadi keinginannya itu ingin dibuat menjadi 5 baris, maka kita tidak bisa langsung memilih ini, melainkan memilih pilihan pada drop cap, yaitu drop cap option. Nah, di sini kita pilih pilihan drop. Nanti akan ditampilkan option atau daftar pilihan, apakah hurufnya akan diganti menjadi huruf lain atau fontnya akan diubah ataukah tidak. Nah, ini tinggal kita geser lalu pilih nama fontnya. Kalau tidak, ya berarti tidak lakukan perubahan. Nah, lalu lines to drop. Lines to drop ini tertulis defaultnya adalah 3, artinya hanya 3 baris di sebelah huruf yang di drop. Kalau ingin 5 baris, maka kita tekan tombol panahnya ini ke atas. Atau tulis angka 5, diketik dari keyboard. Nah, setelah menjawab lines to drop, dilanjutkan dengan mengatur jarak antara huruf yang di drop dengan teks di sebelah kanannya. Berapa sentimeter yang ingin kita berikan. Tidak perlu panjang-panjang ya, hanya diberi jarak supaya tidak menempel antara huruf yang di drop dengan huruf di sebelah kanannya. Kita ambil contoh hanya 0,1 cm. Kalau sudah, klik pilihan OK. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya sudah terlihat, huruf M-nya menjadi besar. Lalu di sebelah kanannya ada 5 baris. Nah, bagaimana kalau ingin dibatalkan lagi? Oh, salah, tadi saya bukan 5, hanya 3, oh malah 2. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik huruf yang di drop ini. Lalu kalian tunjuk garis yang ada di sekeliling huruf drop cap-nya sampai muncul titik-titik di setiap sudut dan sisi. Kemudian kita kembali lagi kepada menu drop cap. Nah, kita pilih drop cap option. Silakan lakukan perubahan di sini. Kalau ingin dibatalkan, maka pilihannya adalah none. Kita coba kalau batal. Oke. Nah, kembali lagi. Ya. Jadi jangan takut kalau melakukan kesalahan. Ingat, karena kita bekerja dengan komputer dan ini masih bersifat virtual ya, belum langsung berupa hasil kertas jadi. Jadi kalian tidak perlu takut kalau melakukan kesalahan.
setiap kesalahan bisa diperbaiki. Ya, kita coba kembali. Oke. Nah, sampai di sini jelas semua ya. Oke, ya, kalau sudah jelas saya lanjutkan kembali. Setelah membuat drop cut, lalu kita akan membuat paragraf kedua dan paragraf ketiga ini terpisah menjadi 2 kolom, bukan 2 paragraf dari atas sampai ke bawah, tapi dari kiri ke kanan. Nah, untuk membuat paragraf seperti itu, maka kita lakukan perubahan dengan cara di blok lebih dulu, ya, dari mulai huruf pertama paragraf kedua sampai huruf terakhir paragraf ketiga. Kemudian kita menuju ke menu ribbon layout. Nah, pada menu ribbon layout lalu menuju ke grup page setup. Jadi layout, kemudian page setup, kemudian pilih lagi toolbar kolom. Kita klik tombol panahnya kolom, nanti akan menampilkan daftar pilihan ini. Apakah ingin 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, left dan right ini masing-masing 2 kolom, tetapi dengan lebar yang berbeda. Kalau left, kolom sebelah kiri lebih kecil dibanding sebelah kanan. Right kebalikannya, kolom sebelah kanan yang lebih kecil daripada kolom sebelah kiri. Nah, more column apabila kita ingin melakukan perubahan menjadi beberapa kolom tapi pilihannya tidak ada di dalam daftar yang sudah disediakan. Kita pilih more column. Nah, ini tadi daftar yang sudah disediakan. Lalu ada pilihan number of column, ada angka 1 di sini. Ini dimaksudkan apabila kita ingin mengubah kolomnya menjadi 4, 5 dan seterusnya. Karena tidak ada di dalam icon toolbar yang sudah disiapkan. Kita tekan tanda panah di sini atau ketik angkanya langsung. Nah, ini kalau 4, maka nanti previewnya bisa kita lihat ini hasil tampilan yang akan muncul nanti sudah tergambar ada 4 kolom. Kalau 3 akan terlihat 3 kolom. Kalau left ini sebelah kiri yang lebih sempit dibanding sebelah kanan. Nah, karena dalam tadi contohnya itu 2 kolom, kita pilih pilihan itu. Kemudian ini ada line between. Line between itu adalah memberi garis vertikal pada 2 kolom yang berbeda ini. Jadi jarak antara 2 kolom ini kemudian diberi garis vertikal. Itu apabila kita memberi tanda checklist di sini. Nah, ini previewnya bisa kelihatan ya. Ada garis vertikalnya. Kalau kita tidak ingin memberi pembatas antar kolom ini, kita tidak perlu memberi tanda checklist. Cukup langsung oke. Nah, ini hasilnya. Dibuat menjadi 2 buah kolom. Nah, dari sini baru kita tambahkan objeknya. Objek apa yang akan kita tampilkan? Apakah gambar stadionnya atau gambar pohon atau gambar apapun. Nah, untuk menambahkan objek, kita kembali lagi ke menu ribbon. Di sini pilihannya ada pada pilihan insert, kemudian pada bagian illustration. Nah, di sini di grup illustration ya. Nanti kita memilih pilihan picture. Nah, sekarang gambar yang akan kita sisipkan itu ingin diletakkan di mana? Untuk mempermudah, dari awal kita tentukan saja dulu. Oh, saya mau meletakkannya di sini, di paragraf pertama. Maka kalian klik pada paragraf pertama, kemudian baru insert, menuju ke grup atau tab illustration, pilih pictures. Lalu ada pilihan this device, jadi gambarnya ada di dalam media kita, di dalam laptop atau HP. Kita klik. Kalau tidak, mau ambil dari online, kita tinggal pilih online pictures. Pilih this device. Ya, kita cari dulu gambarnya, sentuh gambarnya. Ya, ini gambarnya misalkan ini. Nah, begitu kita menyisipkan atau menambahkan gambar ke dalam dokumen, maka lebar gambar itu akan memenuhi batas tepi kiri sampai tepi kanan, jadi full.
ya. Sementara kita ingin memberikan gambar ini letaknya hanya di sudut kanan atas paragraf pertama. Tentunya berarti ukuran dari gambar itu harus kita perbaiki, kita edit dulu. Nah, mengubah ukuran gambarnya dengan cara menunjuk pada titik-titik yang ada di sudut dan tepi gambar. Dari tepi atas, tepi bawah, kiri, kanan, sudut atas, sudut bawah, semua ada titiknya. Silahkan diperkecil dengan cara diklik lalu drag ke arah yang kita inginkan. Nah, diperkecil ya. Kalau sudah diperkecil, baru kita pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Tapi ini belum posisi pindah, belum bisa. Nah, untuk mengatur posisi antara gambar dengan dokumen atau teks yang kita miliki, kita harus melakukan wrapping text. Caranya kita menuju ke menu format. Ya. Pada saat kita klik gambar, maka menu format akan muncul pada ribbon. Nah, kalau gambar ini tidak kita klik, tidak ada menu format. Jadi kalau kita ingin perbaiki gambar yang kita sisipkan atau kita tambahkan ke dalam dokumen, kita klik dulu. Baru kemudian menuju ke group arrange. Nah, pilih wrap text. Nah, lalu pilihlah pilihan yang ada di dalam wrap text tersebut. Ini karena kita ingin mengatur dengan bentuknya itu kotak dengan rapih antar grup objek dengan teks, maka kita pilih square. Nah, baru kita bisa memindahkan gambar ini pada posisi yang kita inginkan. Nah, demikian. Ini contoh objek pertama yang kita tambahkan ke dalam dokumen. Nah, contoh yang kedua saya contohkan lagi untuk menyisipkan gambar. Saya menginginkan misalkan di paragraf kedua di sudut kiri bawah. Kita pisahkan lagi ya. Kursornya kita pindahkan dulu, kemudian insert picture, this device, cari lokasi tempat kita menyimpan gambarnya, lalu pilih gambar yang kita inginkan. Nah, karena kolomnya ini seluas tadi, setengah kolom, setengah halaman saja, maka begitu kita munculkan gambarnya, ini memenuhi luas atau lebar kolom. Kita kurangi, kecilkan dulu. Kemudian lakukan pada menu format, wrap text, square. Ya. Nah, dari sini baru kita bisa memberikan special effect yang lain, misalkan tulisan Stadion Batu Belahnya kita beri cetak tebal, ukurannya diperbesar sedikit, beri garis bawah ya. Special effect yang lain bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan saja. Nah, selesai ini, jangan lupa setiap perubahan itu kita harus selalu menyimpannya dengan menekan tombol save ya, file save, ataukah Ctrl S, ataukah menekan toolbar gambar save, yaitu gambar disket di sudut kiri atas. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Nanti kita akan berikan waktu ya untuk bertanya. Ya. Nah, ini bagaimana menyisipkan gambar objek. Oh iya, tadi ada tambahan lagi nih. Bagaimana kalau misalkan kita beri tambahan gambar tanda panah ataupun insert shape yang lain. Nah, ini misalkan dari tombol insert kita pilih tanda panah, gambar. Nah, gambar panahnya ingin ditujukan kepada berita ini. Letaknya boleh lurus, boleh miring,
Nah, ini bisa diputar. Nah, gitu. Lalu tulisan gambar ini bisa kita beri tulisan di dalamnya dengan klik kanan, kemudian pilih add text. Nah, tulisannya bisa kita tulis di sini. Nah, arah tulisannya bisa horizontal seperti ini, bisa juga vertikal. Mengikuti bentuk panahnya dengan cara di menu format, kita pilih text direction, kemudian memilih jenis huruf. Misalkan demikian. Ini ukurannya bisa diperbesar. Nah, baru kemudian digeser. Lakukan perubahan warna pada objeknya. Kita bisa beri warna di sini pada menu paragraf. Nah, sudah ada teksnya, jadi yang diberi warna hanya bagian yang ada teksnya.